Yang baru saja Anda lihat adalah grup chat yang terjadi antara para alumni dari Billy Blue, Wayan Mirna Salihin, Vera, Jessica, dan juga Hani. Apa yang menjadi isi dari grup chat tersebut nanti kita akan perdalam lebih jauh. Tapi saat ini kita akan merangkum sejumlah informasi terakhir dari jalannya sidang terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita rangkum apa saja perkembangan yang harus Anda ketahui dalam program khusus Sianida di Kopi Mirna. Dan saat ini kita langsung kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah ada Friska di sana yang akan berbicara tentang hal yang baru dari sidang tersebut. Friska. Ya, Timothy, sidang hari ini menghadirkan ahli psikologis klinis. Keterangan-keterangan yang diberikan antara lain soal keadaan psikologis dari terdakwa Jessica Kumala Wongso tadi dijabarkan bahwa Jessica dalam keadaan sehat, cerdas, dan waras dari hasil observasi yang dilakukan oleh ahli psikologis klinis. Selain itu juga tadi ada sejumlah poin sebenarnya yang dimintakan untuk didalami oleh ahli psikologis klinis terutama di momen-momen krusial, yakni sekitar pukul 16:29 hingga 16:33 dan 34 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan tanyakan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum Ardhito sebelah saya. Pak Ardhito, selamat malam. Selamat malam. Dari keterangan ahli psikologis klinis tadi, apa hal baru yang bisa ditangkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan bahan untuk pembuktian? Sebelumnya mungkin saya menjelaskan juga bahwa apa yang disampaikan oleh ahli psikologis klinis tadi, awalnya kan dia memberikan analisa terhadap tayangan CCTV. Nah, tayangan CCTV adalah sama seperti yang ada disampaikan juga oleh ahli digital forensik, berawal dari sebuah file dari flash disk ya, file yang diambil dari tayangan CCTV yang ada di Cafe Olivier. Beliau sudah dianalisa dan beliau memberikan sebuah penilaian yang kontinu, artinya berkesinambungan yang tidak bisa dipotong sepenggal-sepenggal. Nah, di mana pada konklusinya pada intinya saya sampaikan bahwa ada gerakan-gerakan yang tidak lazim yang difokuskan kepada perilaku atau gerakan Jessica selama pada tanggal 6 Januari 2016. Pada momen itu ada serangkaian yang tidak bisa dianalisa, dipotong dan dikomentari sepenggal-sepenggal, tidak bisa, harus diberikan analisa berdasarkan pengamatan dari awal sampai akhir. Nah, setelah beliau melakukan pengamatan terhadap CCTV itu, beliau melakukan pengamatan terhadap subjeknya, dalam hal ini tersangka ya, pada saat proses penyidikan. Tadi sudah beliau jelaskan bahwa itu dilakukan ketika beliau bersama-sama Prof. Roni untuk wawancara lah atau berinteraksi lah dengan tersangka ya saat itu ketika masih proses penyidikan. Nah, hal yang baru adalah beliau menuliskan dalam laporannya bahwa terhadap subjek ini konklusinya tadi sehat, waras, mampu cerdas, mampu berpikir jernih kan itu. Tetapi ada sebuah konklusi, saya agak lupa istilahnya tadi. Ada 8 poin yang sebenarnya cukup menggambarkan apa yang selama ini menjadi asumsi kita terhadap tingkah laku Jessica. Poin yang tadi ingat saya perlu harus membaca berkas, cuman bisa saya sampaikan ada di poin ke-7 tadi, mungkin sudah menyimak, ada sedikit konklusi satu kalimat tentang kebohongan-kebohongan yang seperti apalah seperti itu ya. Itu yang salah satu yang juga ternyata dijelaskan bagi kami itu hal-hal yang baru. Ada 8 poin lah tadi ya, saya agak lupa, itu persis seperti sebelumnya asumsi-asumsi kami terhadap perilaku Jessica, baik pada saat peristiwa, pada saat proses penyidikan, ataupun juga ya selama proses yang bahkan tadi sempat ditanyakan juga kan oleh hakim bagaimana melakukan penilaian terhadap terdakwa, bahwa kalau pada umumnya terdakwa itu seseorang menjadi terdakwa itu menunduk, berwajah cemas atau apa, tapi majelis hakim tadi bersama bahwa terdakwa ini tenang, senyum, tapi tanggapan dari ahli tadi kan bahwa rupanya itu terdakwa menunjukkan sikap yang senang menjadi sebuah
pusat perhatian, dan dia itu menjadi energi bagi dia untuk bersikap seperti itu tadi kurang lebih. Kemungkinan kebohongan ini apakah juga dilihat JPU ada kemungkinan juga inkonsistensi pernyataan dari Jessica dari awal sampai nanti akhir persidangan? Kalaupun tadi dijelaskan oleh ahli ya, kalimat saya sekali lagi saya takut mungkin salah atau pelintir, intinya ada kata-kata kebohongan lah tadi, tapi konklusinya perlu saya membaca. Cuman saya ingat saya tadi bahwa itu menjadi kesimpulan dari ahli ketika mendapatkan jawaban ada satu titik-titik yang kemudian terputus, dan kemudian ketika disinkronkan lagi itu ternyata menunjukkan adanya hal-hal yang tadi dengan bahasa ahli tadi ada kebohongan seperti itu. Tadi ahli dari psikologis klinis juga meminta untuk mendalami tadi menit-menit krusial di 16.29 sampai 16.34. Apa yang dilihat jaksa yang perlu didalami lagi tadi? Artinya tadi sudah disampaikan bahwa itu juga akhirnya sinkron juga ya dengan keterangan digital forensik, juga dengan keterangan ahli toksikologi. Kalaupun tadi ahli psikologi klinis tadi melihat di poin 16.30 sampai 16.33 ya. Tapi kalaupun ahli digital forensik kemarin yang Pak Christopher kemarin di 16.29 sampai 16.33 atau 34. Sedangkan kalaupun yang ahli toksikologi kan di 16.30 sampai dengan 16.45. Tapi saya pikir itu ya menunjukkan sebuah kesinambungan lah, artinya tidak suatu hal yang bertentangan lah. Tapi tim kuasa hukum menyatakan bahwa memiliki alibi pada saat itu terdakwa sedang melakukan grup chat atau percakapan di grup WhatsApp bersama dengan Hani dan juga korban Mirna. Memang di print out chat itu terjadi chat itu pada 16.29. Setelah itu tidak terjadi chat lagi sampai pukul 17 ya, 17.02, atau di print out chat itu munculnya pakai angka 1 sampai 12 berarti sampai 5.02. Seperti itu. Artinya itu ya cukup sinkron lah dengan keterangan ahli-ahli tadi sebenarnya. Tapi tidak dipandang JPU itu menjadi menggugurkan sebelumnya keterangan dari karena sinkron sekali. Bukan satu hal yang menggugurkan karena masih sinkron. Ya. Yang tadi dianggap atau yang menjadi keberatan oleh tim kuasa hukum adalah barang bukti yang ditampilkan seperti minggu kemarin, bahwa barang bukti yang ditampilkan oleh ahli digital forensik ini berbeda dengan yang ditayangkan sebelumnya sebelum mengalami pembesaran. Saya pikir itu mungkin kesalahan persepsi ya. Artinya kalau bagi saya itu sebenarnya sama, cuman itu tadi bahwa kalaupun yang dimohonkan, yang diingat oleh penasihat hukum adalah file yang ada di flash disk, itu adalah file mentah. Ya ibaratnya kalaupun pemeriksaan otopsi jenazah itu masih jenazah. Nah, ketika kita ingin melihat bagian dalam ataupun ini organ itu tentu harus melakukan pembedahan. Nah, itulah yang juga dilakukan oleh ahli digital forensik. Dia melihat file yang ada di flash disk itu adalah file mentah. Tetapi untuk bisa melihat detailnya perlu di zoom itu tidak semua orang memiliki sebuah aplikasi ataupun keahlian yang ahli kemarin menjelaskan istilah enhance ya, memfokuskan. Tidak semua memiliki aplikasi dan keahlian untuk itu. Sama juga orang melihat jenazah, tubuh, semua orang bisa melihat, tapi untuk dilihat di dalamnya perlu ahli otopsi, perlu ahli untuk untuk melihat patologi ya, untuk melihat di dalamnya. Saya pikir itu kemudian dilakukan ahli digital forensik, kemudian memindahkan file itu untuk bisa dilihat detailnya. Saya pikir itu bagian dari memang dari keahlian, makanya kita butuh ahli. Kalau kita hanya melalui mata telanjang ya untuk apa ahli? Saya pikir itu yang perlu. Saat pemindahan itu tidak ada berita acara pemindahan, ini bisa menjadi potensi dijadikan keberatan oleh tim kuasa hukum, bahkan dijadikan keberatan kemarin. Bukan tidak ada berita acara, itu kan internal ya, itu kan internal antara penyidik, kemudian ada institusi penyidik, ada institusi puslapfor. Nah, di puslapfor kemarin sudah dijelaskan mereka punya sebuah prosedur.
Cuman, nah itu tidak dimunculkan dalam berkas perkara, karena itu berkas perkara adalah berkas penyidik. Sedangkan di puslapor itu adalah sebuah dokumen yang arsip dokumen yang menjadi kearsipan dari puslapor. Ya disitulah bisa dijelaskan dan artinya menjelaskan apa change of custody lah bahasa itu ya bisa dilihat arsipnya di sana. Cuman itu kan arsip di dalam puslapor sendiri. Kalau dari proses transkloning yang dilakukan oleh ahli digital forensik bisa dijaminkan kalau memang tidak ada sisipan, tidak ada proses editing di Dan itu sudah menjadi sebuah produk alat bukti surat berupa berita acara hasil pemeriksaan digital forensik. Itu sudah menjadi produk yang sah berdasarkan hukum juga, kekuatan pembuktiannya juga kekuatan pembuktian alat bukti surat, sehingga bagi kami tidak perlu mempertanyakan bagaimana berita acara pemindahannya, itu sudah muncul karena di situ tentunya mereka melakukan itu juga tidak sembarang berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dan kualitas jabatan itu semua sudah artinya tercover dan kita secara hukum harus dianggap sah seperti itu. Kalau kita lihat mengapa CCTV ini banyak dipertanyakan di sidang karena keterangan ahli semuanya merujuk ke sana termasuk juga ahli psikologi klinis. Nah dari jaksa penuntut umum apa jaminannya kalau memang barang bukti CCTV yang dihadirkan di muka sidang ini tidak ada perbedaan dengan sebelumnya, dengan yang pernah ditampilkan di muka sidang dengan angle yang wide atau dengan yang lebih jauh posisinya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam perkara terdapat berita acara hasil pemeriksaan digital forensik. Ya itu sudah alat bukti surat dan itu dijelaskan bahwa di dalam berita acara itu sudah disimpulkan bahwa tidak ada penyisipan, tidak ada penambahan, tidak ada pengambilan ataupun editing terhadap barang bukti atau file-file yang diperoleh dari barang bukti, sehingga bagi kami itu sudah merupakan alat bukti sah dan kami harus meyakini itu. Untuk pekerja rumah tangga yang tidak hadir pada hari ini, Pak Ardhito, apa alasannya dan apakah ini menjadi justru menyulitkan proses? Kami masih ingin tahu juga, masih akan kami evaluasi, kami cari tahu kenapa kok tidak datang. Semoga nanti kita bisa, kami tahu jawabannya nanti, tapi tentu akan kita evaluasi kenapa, ada apa. Selanjutnya tentu kami jadikan pertimbangan apakah masih perlu atau tidak, kesulitannya seperti apa ke depan, mengingat waktu yang cukup mepet yang diberikan oleh majelis hakim bagi kami untuk menyampaikan alat bukti di persidangan. Terakhir elaborasi sampai sidang ke-13 ini apa yang dilihat dari jaksa penuntut umum sampai persidangan ke-13 ini dari saksi fakta, ahli, juga barang bukti yang dihadirkan di sini? Saya pikir kalaupun dari saksi fakta yang betul kita cermati adalah bagaimana Jessica selama di Cafe Olivier, kemudian bagaimana reaksi Mirna setelah minum kopi, kemudian bagaimana kondisi Mirna ketika sampai di rumah sakit, dilihat keluarga, kemudian dimakamkan, sampai kemudian para keterangan Pak ahli mulai dari kedokteran forensik, mulai dari toksikologi sampai dengan digital forensik sampai dengan ahli, ini masih artinya mendukung sekali dakwan kita. Nanti akan dihadirkan hari Kamis siapa? Sudah? Ya, masih kita belum. Fakta atau ahli? Masih juga kita ini kan supaya ceritanya nyambung ya. Kalaupun fakta, apakah fakta ini nanti mendukung hal yang sudah atau menimbulkan fakta baru yang cukup mendukung, masih kita evaluasi. Kalaupun ahli seperti apa, masih kita inikan. Baru di muka sidang kita lihat semua. Terima kasih Pak Ardhito, jaksa penuntut umum. Itu tadi jaksa penuntut umum yang sampai saat ini mengelaborasi ada sejumlah poin penting dari yang disampaikan saksi fakta maupun keterangan ahli. Seperti kalau yang terakhir di muka sidang kali ini ada yang diambil beberapa hal dari ahli psikologi klinis bahwa kondisi Jessica dalam keadaan yang sehat, sadar, waras dan cerdas ini akan berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Artinya Jessica mampu mempertanggungjawabkan secara pidana dakwaan jaksa apakah entah nantinya terbukti atau tidak. Yang kedua, soal tadi juga ahli psikologi klinis menggarisbawahi ada dugaan bahwa empati Jessica ini tidak
Kembang selaku terdakwa dilihat dengan lambannya respon untuk menolong Mirna, korban, pada saat berada di Cafe Olivier. Tapi hal ini sempat dibantah juga oleh tim kuasa hukum dari Jessica Wongso yang menegaskan bahwa di akhir putaran video sebelum akhirnya Mirna dibawa ke klinik, Jessica dinyatakan oleh tim kuasa hukum sempat menolong Mirna untuk membawa Mirna ke kursi roda lalu dibawa ke klinik di kawasan Mall Grand Indonesia, tempat adanya Cafe Olivier. Selain itu juga tadi dilihat juga oleh jaksa penuntut umum ada sejumlah poin, ada tepatnya 8 poin catatan dari ahli psikologi klinis tadi. Salah satunya ada kemungkinan berbeda keterangan yang diberikan oleh Jessica dari hasil observasi selama 6 jam itu. Inilah yang nantinya akan didalami kembali oleh jaksa penuntut umum pada pembuktian selanjutnya. Tadi ada sejumlah keberatan juga yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum tetap menilai bahwa barang bukti yang ditampilkan di muka sidang oleh ahli digital forensik kemarin itu tidak sah karena dari proses pemindahannya juga ada dugaan berbedanya waktu yang berhenti dengan adanya gerakan yang di CCTV. Selain itu juga keberatan lainnya adalah dari tim kuasa hukum Jessica juga melihat bahwa ada sejumlah saksi yang tidak dibeberkan di muka sidang sebelum berjalannya sidang, tidak diberitahukan dulu ke tim kuasa hukum. Dan ini kita akan tunggu lagi nanti Kamis 18 Agustus apakah ada fakta baru sidang, apakah ada saksi fakta dan ahli lain yang dihadirkan, karena semestinya hari ini pun ada pekerja rumah tangga dari terdakwa Jessica Kumalo Wongso yang batal dihadirkan pada persidangan ke-13 kali ini. Timothy. Baik, terima kasih Friska Clarissa melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi sedikit berbicara dengan jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini. Dan kalau Anda ikuti sidang kali ini yang menghadirkan ahli psikologi klinis, ada salah satu poin yang terkuak di sidang kali ini timbul dari pertanyaan jaksa yang mempertanyakan kelaziman sikap terdakwa Jessica yang tetap tenang saat Mirna mulai tidak sadarkan diri. Nah, ahli psikologi klinis Rati Ibrahim ini menilai sikap Jessica ini sama sekali tidak lazim. Apakah wajar ketika seseorang temannya meninggal karena keracunan di depan dia, kemudian dia menampilkan sikap yang dingin, begitu ya Pak ya? Iya. Kemudian tampil di media seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu betulkah maksud pertanyaan Bapak? Kayak gitu. Jika itu adalah maksud pertanyaan Bapak, maka yang ditampilkan adalah perilaku yang tidak lazim, Pak. Tidak lazim atau tidak biasa? Tidak lazim, tidak biasa, tidak umum. Oh, iya. Kalau mau menggunakan bahasa yang lebih kuat, itu adalah perilaku yang aneh. Kita menggunakan terminologi yang biasa digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena begini Pak, pengalaman bertemu, berhadapan, terpapar dalam sebuah kondisi ada orang meninggal di depan kita, itu adalah sebuah pengalaman yang menimbulkan trauma. Bahkan ketika yang bersangkutan misalnya adalah dokter sekalipun, bagi kita pada orang pada umumnya itu menimbulkan trauma. Ketika ada teman kita meninggal di hadapan kita, ketika ada saudara kita meninggal di hadapan kita, ada trauma di situ. Trauma berupa kesedihan, berupa ketakutan, berupa kekhawatiran, berupa kepanikan. Saudara yang sakit, teman yang sakit, orang sakit di sebelah kita itu juga memberikan efek perilaku yang diakibatkan oleh trauma tadi. Kemudian, kalau ini adalah teman, tentu efek traumanya juga akan muncul. Bahwa kemudian terjadi di sebelah kita, itu menjadi catatan alasan mengapa trauma itu menjadi menguat. Dan yang ketiga adalah ketika teman itu meninggal karena hidangan yang kita pesankan, tanpa tuduhan apapun, hidangan yang kita pesankan, kemudian dia mengkonsumsi itu, dia sakit, kemudian dia meninggal, itu efek traumanya akan besar. Dan biasanya bukan hanya trauma berupa kesedihan dan panik saja, care terhadap temannya, tapi juga ada rasa bersalah yang besar dan takut.
Takut itu bukan takut diburu atau dituduh, tapi takut dari rasa bersalah tadi. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya lakukan dan membuat teman saya kena musibah. Dan dengan demikian manifestasi ke dalam perilakunya akan tampil sebagai perilaku yang berduka, berkabung, cenderung menarik diri untuk berintrospeksi, untuk menganalisis, kemudian juga menunjukkan gestur yang lebih empati kepada keluarga dari teman. Dan ini sejauh yang saya amati, ini tidak muncul. Bahkan ini saya belum terlibat di kasus ini, teman-teman saya mengirimi banyak link yang kaitannya tentang bagaimana yang bersangkutan tampil di sosial media dan tampak biasa-biasa sekali. Kemudian bahkan kelihatannya dia kelihatan sangat menarik di situ. Kelihatan juga banyak sekali tampil sebagai figur yang temannya kena musibah, dia tampil sebagai pribadi yang sangat eksis di situ. Ini menjadikan indikasi bahwa daya empati dari yang bersangkutan tidak berkembang secara cukup baik. Jadi kalau ditanya, apakah ini sesuatu yang wajar, yang lumrah, yang lazim? Tidak. Ada beberapa gelagat lain dari Jessica yang membuat ahli menganalisa dan jatuh pada pendapat atau opini ahli bahwa apa yang dilakukan Jessica ini tidak lazim. Bahkan dikatakan tadi dalam sidang ada manipulasi informasi yang dilakukan oleh Jessica. Usai jeda kami akan tanya langsung pendapat dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dari hasil sidang ke-13 ini. Kami akan segera kembali.